I said, hold it, don't drink. Yeah, gotcha. Selamat datang kembali di Jam Film. You're hoping if you spin the chamber, no? Bagaimana jika seorang tentara bayaran yang memiliki keberanian dan skill bertarung di atas rata-rata menjalani sebuah misi untuk menyelamatkan anak dari gembong narkoba yang diculik oleh pesaingnya dan disekap di sebuah kota. Tentara ini harus menemukan si anak dan berjuang membawanya ke titik penjemputan yang berada di perbatasan kota. Sedangkan kota itu sudah ditutup rapat oleh musuh yang juga bersekongkol dengan pihak aparat. Inilah persembahan dari kami, Extraction. Yeah, no shit. Film yang dirilis oleh Netflix pada tahun 2020 ini diadaptasi dari komik yang berjudul Ciudad, karya dari Andy Parks, dan film ini disutradarai oleh Sam Hargrave yang juga telah berhasil memenangkan banyak penghargaan box office. Ditambah lagi, film ini dibintangi oleh sang dewa petir yaitu Chris Hemsworth yang disusul oleh aktor berkelas lainnya. Bagaimana penasaran dengan jalan ceritanya? Tidak perlu banyak membual, mari kita subscribe dulu, bos. Oh ya, saya mau ucapkan banyak terima kasih kepada para teman-teman yang sudah mengutarakan dukungannya terhadap channel kecil ini. Dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih banyak. Dengan adanya dukungan dari kalian akan menambah semangat saya dalam membual. Baiklah, itu saja. Sekarang mari kita putar intronya. Langsung saja kita dibawa ke sebuah halaman sekolah elit. Kita diperkenalkan dengan Ovi, yaitu anak dari gembong narkoba terbesar di India. Ovi adalah anak laki-laki yang seperti remaja pada umumnya. Dia naksir sama cewek dan teman-teman sebayanya menggodanya. Di hari itu ketika sampai rumah, dia ditegur oleh Soju, yaitu selaku tangan kanan dan orang kepercayaan ayah Ovi, Tuan Mahajan yang sekarang lagi liburan di penjara. Namun Ovi hanyalah remaja puber yang juga ingin masuk ke dunia kelabing. Di malam itu dia sudah janjian bertemu dengan teman-temannya, melirik cewek yang dia sukai, dan karena Ovi malu, temannya memberikan selinting ganja agar Ovi bisa lebih pede dan show up. Namun sungguh sayang, di malam itu datanglah petugas kepolisian dan tiba-tiba menembak kepala teman Ovi dan menyekap Ovi untuk dibawa ke suatu tempat. Di keesokan harinya di penjara India, kita diperkenalkan dengan Mahajan, gembong narkoba terbesar di negara India. Di hari itu, Soju memberikan laporan kepada majikannya bahwa Ovi telah diculik. Dengan mendengar hal itu, Mahajan langsung meluap-luap dan memerintahkan Soju untuk segera menemukan anaknya. Dan sebenarnya mereka juga sudah tahu siapakah yang menculik Ovi. Siapa lagi kalau bukan pesaing terbesarnya yang ada di negara Bangladesh. Di sana Mahajan mengancam jika Soju tidak bisa membawa Ovi kembali, dia akan menyuruh orang-orang untuk menyakiti putra dan juga istri Soju. Karena menurutnya, penculikan Ovi ini adalah sebuah penghinaan besar yang dilakukan oleh musuhnya. Setelah bertemu dengan majikannya, Soju curhat dengan istrinya bahwa tugas ini begitu sangatlah sulit. Keuangan Mahajan juga sedang kritis. Bagaimana caranya Soju bisa mencari sebuah pasukan bayaran yang handal untuk membantunya mengambil Ovi kembali. Di tempat yang berbeda, kita dibawa ke air terjun Kimberley di negara Australia, dan kita dipertemukan dengan jagoan kita yang bernama Taylor Rake, yang dia sekarang lebih suka jadi manusia biasa daripada menjadi dewa petir pelindung Asgard. Seperti biasa, dia sedang bersantai sambil berjemur di atas air terjun dengan ketinggian 30 meter lebih. Dan tanpa pelindung apapun, dia terjun ke bawah sana. Yeah, gotcha. Lalu sampainya dia di gubuk derita, di gubuk persembunyiannya, tak disangka ternyata sudah ada yang menunggunya, yaitu seorang wanita yang berprofesi sebagai agen rahasia yang bernama Nikan. Kedatangannya ke sana yaitu untuk menawarkan sebuah proyek besar kepada Tyler, yaitu sebuah misi penyelamatan dari anak gembong narkoba yang tengah diculik oleh pesaingnya, yaitu gembong narkoba besar lainnya yang berada di negara Bangladesh, yaitu Amir Asif.
Nikan mengatakan bahwa misi ini bisa saja sangat kompleks dan berbahaya karena mereka akan melawan orang yang memiliki power yang cukup besar dari dunia bawah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa Amir juga membeli para aparat pemerintah setempat untuk menjadi kelompoknya. Jadi ini bisa menjadi sebuah misi yang cukup sulit. Namun di sana Tyler dengan santai menerima misi itu karena sebuah keadaan yang sedang mepet. Apalagi kalau bukan uang, uang, dan uang. Dengan begitu, Nikan memberikan jadwal pertemuannya guna membahasnya lebih dalam, dan setelah itu dia pergi meninggalkan Tyler sendirian. Langsung saja besoknya, agen ini menyiapkan rules pergerakan yang dimana Tyler memiliki 3 orang untuk membantunya. Di sana mereka tahu bahwa Amir menyewa kelompok perampok yang dipunggawai oleh seseorang yang bernama Escobar. Dan Amir menyuruh Escobar untuk menahan Ovi di tempatnya. Dengan begitu, agen ini menugaskan Tyler untuk masuk ke markas mereka, menyamar sebagai seorang pengirim pesan, dan tujuannya adalah memastikan bahwa Ovi benar-benar di sana. Dan Tyler pun siap beraksi. Langsung besoknya kita dibawa terbang ke negara Bangladesh. Di tengah pasar titik perjanjian di mana Tyler akan bertemu dengan para kelompok Escobar. Dan memang benar, Tyler langsung saja diangkut ke tempat markas perampok itu. Di sana Tyler nampaknya sangat santai tanpa rasa takut apapun meskipun tangannya tengah diikat. Di sana Escobar terus saja menanyakan uang tebusannya. Namun Tyler masih ngotot untuk diperlihatkan buktinya bahwa Ovi benar-benar di sini. Tanpa keberatan, Escobar memperlihatkan Ovi yang tengah disekap di sana. Dan setelah itu langsung menyuruh Tyler untuk kembali dan mengambil uang tebusan. Dan ketika perjalanan keluar, Tyler menunjukkan kehebatannya kepada para cecungu ini. Dengan aksi yang sungguh profesional, kita semua diperlihatkan bahwa perompak macam mereka bukanlah tandingan untuk Tyler yang sudah pro player dan top global. Dengan mudah tanpa goresan, Tyler menang dan segera melepas Ovi dan membawanya ke sebuah mobil. Sejenak kita dibawa ke kediaman bos besar. Siapa lagi kalau bukan Amir Asif. Di sana dengan tega dia mengeksekusi para bocah yang ketawa nyolong di tempatnya. Dengan tidak ada yang mau mengaku, anak buahnya membuang satu persatu anak dari atas sana. Hingga ada seorang bocah yang bernama Farhad. Dia cukup cerdas dan pemberani memanipulasi agar anak-anak di sana tidak terus dibuang. Dimana aksi itu cukup mengesankan si Amir. Dia selalu suka dengan anak yang pandai untuk bertahan hidup. Dan untuk menguji keberanian Farhad, dia meminta Farhad untuk memotong jarinya sendiri. Hingga lagi-lagi Farhad beruntung karena tiba-tiba kolonel kepala kepolisian yang sudah dibeli kepalanya melaporkan bahwa Escobar telah diserang dan Ovi berhasil diselamatkan. Sontak membuat Amir teralihkan dari Farhad, lalu menyuruh kolonel itu untuk menutup semua jalur perbatasan kota agar target buruannya tetap terkurung di sini. Kita kembali ke Tyler. Di sana dia telah sampai ke titik perjalanan selanjutnya, menyiapkan persenjataan lengkap dan memberi Ovi rompi tahan peluru, lalu merekam Ovi untuk bahan konfirmasi bahwa Ovi sudah didapatkan. Kita dibawa ke tempat operator dan sinyal satelit yang sudah terhubung membuat operator lebih mudah mengkoordinasi pergerakan Tyler yang sudah bergerak. Di sana Tyler mendapatkan instruksi bahwa mereka harus bergerak ke arah sungai yang berjarak 1,5 km dari posisi mereka sekarang dan sudah ada 2 orang yang menunggunya di kapal. Lalu dengan video yang sudah dikirim Tyler, mereka siap mengirim ke pihak Mahajan, membuktikan paket sudah terselamatkan dan menyuruh Mahajan untuk melunasi biaya operasi mereka. Sedangkan si G sebagai penembak jitu sudah siap membackup pergerakan Tyler yang membawa Ovi dan dibarengi dengan Amir Asif yang sudah mulai bergerak. Di sana dia benar-benar suka dengan Farhad dan menyuruh asistennya untuk memberikan senjata kepada anak itu.
Namun namanya rencana pasti tidak selalu berjalan lancar. Di sisi kapal terdapat serangan dari orang misterius dan membunuh 2 orang yang ada di sana. Sedangkan di tempat operator kalap karena transfer tidak kunjung datang. Dan mirisnya, G sebagai pelindung jarak jauh Tyler tertembak dan tewas di sana. Polisi sudah masuk ke jalur sungai dan siap mengepung. Dan dengan cepat, Nikan menginstruksikan Tyler bahwa ada orang lain yang menghampiri dirinya di hutan sana. Operasi penjemputan lewat sungai gagal total. Ditambah lagi, pengintaian udara sudah diluncurkan. Keadaan semakin genting dan ternyata orang misterius yang memburu Tyler adalah Soju. Dia ingin merebut sendiri Ovi dari tangan Tyler. Entah apa tujuan Soju, apakah dia sudah membelot? Dengan keadaan Tyler yang sudah terkepung, tidak ada cara lain, dia harus kembali ke titik semula. Tyler melanjutkan pelariannya dengan mobil. Di sana Ovi ingin turun karena ada Soju yang mencarinya, menjelaskan bahwa Soju bekerja untuk ayahnya. Namun di sana Tyler juga belum sepenuhnya paham, mencegah Ovi keluar dan menjelaskan bisa saja Soju kini bekerja untuk musuh. Di sana Tyler berjalan sesuai instruksi yang diberikan Nikan dari jarak jauh, sedangkan polisi sudah mengejarnya dari belakang. Ditambah Soju yang masih memburu mereka dan menjadi destroyer bagi polisi-polisi yang ada di sebelahnya. Apa sebenarnya tujuan Soju? Semua jalur terkepung. Tyler dan Ovi tidak bisa bertahan di dalam mobil hingga mereka keluar dan masuk ke rusun warga setempat dan pihak aparat tidak akan membiarkan mereka lolos. Kali ini musuh Tyler adalah para pasukan yang terlatih. Namun tetap saja, dengan shadow kill yang Tyler kuasai, pertarungan jarak dekat tidak pernah menjadi masalah oleh manusia satu ini. Hingga mereka berhasil sampai atap dan meloncat dari rusun satu ke rusun lainnya. Lalu tiba-tiba Soju sudah ada di sana dan menerjang Tyler. Tanpa perlu menunggu, duel pun terjadi. Mereka belum ada yang menyerah. Tanpa senjata api, mereka bertarung dengan pisau. Di sana Tyler nampak unggul dalam duel ini, tapi tololnya entah dari mana ada supir gendeng yang tiba-tiba menabrak Tyler hingga terlempar cukup keras. Soju berusaha bangun dari luka-lukanya. Dia melihat Ovi berteriak ketakutan karena dia tertangkap oleh polisi. Namun Soju dengan mudah merebut Ovi kembali. Tapi dalam hitungan detik, Soju ditabrak oleh Tyler yang kini sudah mengendarai sebuah truk, membawa Ovi kembali ke tangannya dan melanjutkan pelariannya. Para aparat belum menyerah, mereka masih saja memburu Tyler dan juga Ovi hingga Tyler memiliki sebuah ide. Tepat di bawah jembatan, mereka akan meloncat dan menggulingkan truk itu hingga meledak. Di seberang sana, para bawahan kolonel memberi info bahwa kedua target sudah tewas hangus terbakar. Namun Amir masih ragu dan ingin melihat mayat mereka secara langsung. Dan memang benar, Tyler dan Ovi meloncat sebelum truk itu meledak dan melanjutkan pelariannya menyisir jalan dan masuk ke gang sempit pemukiman kumuh. Di malam itu Amir sudah sampai di sana dan benar adanya bahwa mayatnya tidak ada, yang menandakan bahwa mereka masih hidup. Ditambah lagi, Amir kini memiliki foto yang tercetak dari rekaman CCTV, tahu wajah dari Tyler dan mengerahkan semua pasukan untuk memburu satu orang ini. Tyler dalam bahaya besar. Di sana Tyler masih mengendap-endap mencari tempat aman untuk sejenak beristirahat hingga mereka menepi di sebuah pos kosong dan mendapatkan waktu untuk membalut luka-lukanya. Di sana dia mendapatkan telepon dari Nikan bahwa mereka semua sudah dipermainkan. Mahajan memang mengirim Soju untuk rebut Ovi dari Tyler karena niat mereka memang tidak ingin membayar Tyler beserta agennya. G juga sudah tewas. Seluruh kota sudah dikunci. Hanya ada satu jalan yang masih terbuka, yaitu area di timur di jembatan Sultana yang berjarak 4 km dari tempat Tyler sekarang. Dan Nikan menyarankan Tyler untuk meninggalkan Ovi sekarang juga karena tugas misi sudah putus. Di sana Tyler merenung dan tetap membawa Ovi dan menyuruh Nikan untuk tetap menemukan uang bayarannya.
Suara telepon itu terdengar jelas di telinga Ovi. Dia tahu bahwa Tyler diinstruksikan untuk meninggalkannya. Di sana Tyler masih meyakinkan Ovi bahwa dia akan tetap membawa Ovi karena merasa masih ada kesempatan untuk dibayar. Ovi di sana begitu sedih bahwa dia tidak merasa seperti manusia. Dia hanyalah paket yang diperjualbelikan. Soju dengan keadaan yang sangat parah membuat penjaga hotel melati itu melongo dibuatnya. Di dalam kamar sewaan, dia melihat sendiri mukanya sudah tidak berbentuk. Di kesempatan itu, Soju menelpon istrinya. Dia mengatakan jika dia besok sudah tidak ada kabar, dia menyuruh istrinya dan juga anaknya untuk meninggalkan India dengan membawa uang yang sudah disiapkan olehnya. Lalu dia sepatah kata mengucapkan rasa sayangnya kepada putra satu-satunya itu. Dia tidak ingin anaknya dalam situasi bahaya, dan Soju menangis di malam itu. Kembali lagi ke Tyler, sudah cukup waktunya untuk melepas lelah. Dia mendapatkan laporan dari Nikan ada pantauan helikopter yang sudah beroperasi kembali. Hingga mau tidak mau, Tyler harus bergerak cepat. Sesampainya di dalam mobil, mereka mendapati sebuah serangan bermotor. Namun dengan sangat mudah, Tyler atasi. Dan ternyata di malam itu dia diserang gerombolan Farhad yang membuat Tyler menggerutu karena pastinya dia tidak akan bisa melukai mereka. Yang pada akhirnya membuat Tyler hanya bisa mengeplaki Farhad. Lalu setelah itu, tidak ada cara lain, mereka harus masuk ke dalam selokan untuk bersembunyi. Di dalam selokan yang sangat bau itu, Tyler menelpon Nikan dan memintanya untuk menghubungi Gaspar, yaitu salah satu rekannya dalam sebuah misi di masa lalu yang kebetulan tinggal di sini. Tanpa ada cara lain, Nikan pun menuruti permintaan Tyler. Tidak lama kemudian, Gaspar pun sampai di tempat persembunyian Tyler dan Ovi, dan tanpa pikir panjang, mereka pun langsung naik mobil dan segera diamankan oleh Gaspar. Sampainya di dalam rumah, keadaan Tyler kembali segar. Gaspar mengingatkan bahwa seluruh kota tengah mencarinya. Semua jalur diblokade. Gaspar sendiri tidak memiliki cara untuk bisa membantu temannya itu. Di tempat yang berbeda, kita dibawa ke tempat hiburan malam milik Amir. Di sana Farhad membawa potongan jarinya untuk Amir karena telah gagal mengalahkan Tyler. Bukannya membuat Amir senang, justru membuat Amir merasa bahwa Farhad sangat belum dewasa. Di sana Amir memberi sebuah nasihat. Farhad masih muda dan merasa paling bisa. Amir mengatakan, jika kau merasa kuat, ingatlah bahwa masih ada yang lebih kuat di luar sana. Tyler di sana tengah menemani Ovi yang kelelahan, dan di malam itulah mereka berbicara lebih akrab. Di sana Ovi bertanya, kenapa Tyler bisa menjadi orang sepemberani ini? Dengan pertanyaan itu, Tyler malah menjawab, dia bukanlah pemberani, dia hanya tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Di sana kita dijelaskan bahwa Tyler pernah memiliki seorang anak dan anak itu meninggal di umur 6 tahun. Lebih parahnya lagi, Tyler tidak ada ketika anaknya mengembuskan nafas untuk yang terakhir kalinya. Dia ada dalam sebuah misi, namun sebenarnya dia hanya ingin lari dari detik-detik itu karena dia tidak sanggup untuk melihat detik-detik di mana anaknya meninggal karena penyakit yang dideritanya. Tyler merasa tenggelam. Dengan ungkapan itu, Ovi di sana tiba-tiba berkata bijak, mengutip dari buku sekolahnya bahwa Tyler tidak sedang tenggelam. Hanya saja sekarang Tyler masuk ke dalam genangan air yang dalam dan tidak mau untuk berenang keluar. Cukup konyol untuk Tyler yang terkesan dengan kata-kata yang diucap anak 16 tahun ini. Mungkin ada benarnya juga, dan Tyler tidak pernah menyadari itu. Lalu tidak lama kemudian Gaspar kembali dari urusannya. Di malam itu mereka begadang sambil minum-minum, dan mungkin karena mabuk atau sudah menjadi rencana dari awal, Gaspar di sana ingin menangkap anak itu dan menerima tebusannya yang senilai $10 juta. Uang yang sangat banyak dan sangat menggiurkan. Di sana Tyler menghadang Gaspar dan duel pun tidak terelakkan. Man, you know what happens to my wife? He gets a kid. You get your... No. No. Don't do this. Yours.
Di sana Tyler kalah dengan Gaspar, mungkin karena dia adalah temannya, menjadikan Tyler tidak bisa lolos dalam melawan. Melihat hal itu, Ovi menodongkan tembak yang ditemukannya di lantai. Dengan rasa gugup dan takut, Ovi menekan pelatuknya dan menembus tubuh Gaspar hingga dia tewas. Di malam itu Ovi ketakutan dan menangis, tidak menyangka bahwa kini dia sudah membunuh orang. Kendatipun itu untuk melindungi dirinya sendiri. Ovi memeluk Tyler dan meminta Tyler untuk segera membawanya pulang. Di sana ada yang aneh di jiwa Tyler, mungkin hatinya sekarang terbuka. Dan misi kali ini berubah menjadi misi kemanusiaan di mana dia harus mengantar anak ini kembali ke rumahnya. Di pagi itu mereka melanjutkan pelarian mereka dan benar Tyler menelpon Soju. Dia kini sudah berubah pikiran. Misi kali ini menjadi misi kemanusiaan. Dia ingin melindungi anak ini. Dengan diteleponnya Soju, dia menugaskan Soju untuk membawa anak ini dan dia akan menjadi pengaman dan membackup perjalanan mereka. Tyler paham ini harus dijalankan dengan cara bekerja sama. Soju pun mulai berangkat. Tyler dengan lihai membuka jalan untuk Soju dan Ovi yang mengendarai mobil dan mereka pun meluncur untuk menuju ke titik penjemputan. Dengan adanya Tyler yang melesatkan tembakan demi tembakan ke penjaga, membuatnya diburu oleh pasukan militer Sawana Amir. Sedangkan di sisi Soju dan Ovi, jalanan dibuntu rapat dan harus dilewati dengan jalan kaki. Di kejauhan sana, Amir dan Kolonel memantau dari kejauhan bersamaan dengan Regunikan yang berangkat untuk membantu Tyler. Namun sungguh disayang, Soju dan Ovi ketahuan dan pertarungan jarak dekat tidak terelakkan. Dengan Soju sebagai mantan pasukan khusus, tidak masalah jika dia akan bertarung di sepanjang jalan. Amri yang melihat kemampuan Soju tidak tinggal diam. Dia menyuruh sang kolonel untuk beraksi. Serangan demi serangan dilewati Soju. Dia baku tembak dengan pasukan helikopter. Dan setibanya pasukan Nikan, dengan cepat mereka langsung membantu. Kini Soju dalam masalah yang cukup berbahaya. Pasukan helikopter turun dan siap memburu Soju dan Ovi. Di sisi lain, Tyler terpojok dan bertarung melawan para militer. Nikan yang sudah muak meluncurkan satu basoka tepat di helikopter musuh. Sedangkan Tyler masih menari-nari mengalahkan semua musuh yang ada di sana. Soju menghabisi pasukan hitam yang sudah ada di darat. Untung saja Tyler sudah berhasil menyusul Soju dan membantu Soju yang terpojok, terjatuh dan diberondong tembakan. Namun Soju lebih unggul daripada musuh. Tubuhnya kini sudah dipenuhi oleh peluru. Dia masih bisa membunuh satu persatu pasukan Amir. Dan tanpa dia tahu, sebuah ancaman yang tak terlihat, dia di headshot oleh sang kolonel. Seketika itu juga Soju tewas tanpa iklan, tanpa kata-kata dan tanpa intro. Ditambah lagi helikopter dari Regunikan tidak luput dari bidikan kolonel dan membuat kopilot helikopter itu terbang menarik helinya menjauh dari lokasi. Penyelamatan semakin sulit. Kini giliran Tyler yang diincar. Untung saja tembakan kolonel hanya menembus lengannya. Nikan yang menyadari hal itu tidak ingin tinggal diam. Dengan keahlian yang sama, Nikan berhasil menembak kolonel tepat di kepalanya. Dan kolonel seketika out dari kehidupan yang fana ini. Tyler sekarat. Dia mungkin sudah kehabisan darah. Di sana Ovi hanya bisa menangis melihat Tyler. Lalu Tyler menyuruh Ovi untuk lari ke arah Nikan, mencapai titik penjemputan. Tidak ada cara lain. Ovi harus menurut. Dengan sisa tenaga yang Tyler punya, dia menembaki sisa-sisa prajurit yang tersisa. Dan ketika dirasa sudah selesai, sangat mengejutkan, Tyler ditembak oleh Farhad dari belakang tepat mengenai lehernya. Tyler sempoyongan, dia mungkin tidak bisa bertahan. Sebelum ajalnya, dia mengingat kembali wajah anaknya. Dan dia pun terjun ke bawah jembatan, membuang dirinya sendiri ke sungai itu.
Farhad di sana memastikan bahwa Tyler benar-benar tewas. Di helikopter, Ovi hanya bisa menangis, begitupun juga Nikan tidak menyangka dia akan kehilangan Tyler. Amir yang melihat Ovi berhasil dibawa keluar dari kota ini hanya bisa diam. Dia mengakui ratusan pasukannya kalah dengan Tyler. Amir kalah telat. Waktu berjalan 8 bulan kemudian, Ovi sekolah seperti biasa. Dan di suatu hari di hiburan malam, Amir pergi ke toilet dan tiba-tiba ada Nikan di sana, menembakkan peluru tepat di kepala Amir dan langsung tewas di malam itu juga. Di sisi lain, ketika Ovi berenang dan merenung di bawah air, ketika dia ke atas seolah ada bayangan yang sangat mirip dengan Tyler. Apakah dia masih hidup? Dan film pun tamat. Ending yang sangat menanggung. Cukup menjadi ciri khas dari film-film yang diproduksi Netflix ya. Apakah akan ada Extraction 2? Ya, memang ada. Bahkan sudah dipost di webnya IMDb, film Extraction 2 akan dirilis di tahun ini, namun entah bulan apa, tidak tertuliskan. Di sana kita diperlihatkan potongan video ketika Tyler terjun ke sungai dan ternyata dia bangkit lagi dan berenang untuk keluar. Kita tunggu saja ya, oke? Baiklah, cukup sekian dari Jam Film. Saya undur diri dan see you di next video. Bye bye.